Tanggal 10 Mei, hari ke-131. Bacaan Nehemia pasal 11 sampai pasal 13. Janji yang diperbaharui, hidup yang dikuduskan. Garis besar. Menjelang akhir masa tugasnya, Nehemia fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab penting. Ia mengatur kembali penyebaran penduduk, 1/10 tinggal di Yerusalem, sisanya menetap di daerah sekitar. Sebuah perayaan besar pun diadakan. 2 arak-arakan mengelilingi tembok, memuji Tuhan dan mendedikasikan kota kepadanya. Nehemia pasal 12 ayat 27 sampai 43. Namun, setelah 9 tahun kembali ke Persia, Nehemia mendengar kabar mengejutkan. Ibadah di bait suci diabaikan, hukum Tuhan dilanggar, bahkan pernikahan campuran kembali terjadi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia bertindak tegas. Dengan berani, ia membersihkan rumah Tuhan dan memanggil bangsa itu kembali kepada kekudusan. Kisah ini mengingatkan Anda bahwa komitmen rohani bukanlah hal yang cukup diucapkan satu kali, tetapi harus diperbaharui terus-menerus. Renungan harian. Apakah Anda masih setia dengan janji-janji yang pernah Anda buat di hadapan Tuhan? Mungkin Anda pernah berjanji untuk setia membaca firman-Nya, melayani di gereja, atau hidup benar di tempat kerja. Namun seiring waktu, apakah janji itu mulai pudar karena rutinitas dan tekanan dunia? Nehemia menyaksikan bagaimana satu generasi yang telah bersumpah untuk hidup menurut firman Tuhan dalam Nehemia pasal 10 justru melanggarnya hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Komitmen spiritual tidak bersifat otomatis. Ia perlu dijaga, ditinjau, dan diperbaharui. Hari ini, ambil waktu untuk mengevaluasi komitmen Anda. Jika Anda menikah, ajak pasangan Anda untuk mengingatkan satu sama lain akan janji yang pernah kalian ucapkan. Jika Anda belum menikah, pikirkan bagaimana masa ini dapat Anda pakai sepenuhnya untuk Tuhan. 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 33. Dan jika Anda belum pernah membuat komitmen serius untuk hidup bagi Tuhan, hari ini bisa menjadi awal yang baru. Janji tanpa pembaharuan akan memudar seiring waktu. Pendalaman. Gelar yang mencerminkan kemenangan. Nehemia pasal 13 ayat 6. Dalam Esra pasal 4 ayat 7, Artasasta disebut sebagai Raja Persia. Namun, di Nehemia pasal 13 ayat 6, ia disebut sebagai Raja Babel. Ini bukan kontradiksi. Sebagai penguasa kekaisaran Persia yang menaklukkan Babel, Artasasta memiliki hak memakai gelar Raja Babel. Itu adalah cara umum dalam dunia kuno untuk menunjukkan kemenangan dan kekuasaan penuh atas wilayah taklukan. Suara terakhir sebelum keheningan. Nehemia pasal 13 ayat 30. Nehemia menutup pelayanannya dengan tindakan tegas, memurnikan umat dari kebiasaan duniawi. Tak lama setelahnya, keheningan kenabian terjadi selama 4 abad. Maleakhi, nabi terakhir sebelum perjanjian baru, hidup di zaman Nehemia dan memberi peringatan serupa. Dunia menanti Mesias dan Tuhan mempersiapkan jalannya dalam keheningan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini,
silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.